Sejatinya seluruh proses aktivitas kehidupan kita ini bisa dijadikan sebagai media, sebagai bukti, sebagai alat bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar setiap langkah, bahkan dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri kita jadikan sebagai media, sebagai sarana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui 3 indikator ini. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, perbuatan kita itu harus meletakkan dasar motivasinya, niatnya, nawaitunya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apapun aktivitas kita, mari kita niatkan untuk mencari atau karena lillahi ta'ala. Niat ini begitu penting. Satu ketika Rasulullah bersabda, nanti akan banyak orang melakukan perbuatan secara formal, terlihat pekerjaan akhirat, tapi dia hanya mendapatkan nilai dunia saja. Sebaliknya, banyak orang yang beraktivitas seolah-olah pekerjaan dunia, tapi dia juga mendapatkan nilai akhirat. Karena apa? Karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan yang baik itu baru akan baik ketika niatnya juga baik, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa memungkiri bahwa karena kita hidup bukan di dunia hampa, kita hidup di tengah-tengah dinamika. Tentu kadang-kadang niat kita ini kendor, kadang-kadang juga mungkin lupa niat kita. Oleh karena itu, mari sepanjang hidup ini selalu kita lakukan pembaharuan niat, tajdidun niyah. Insya Allah dengan niat yang terus terbarukan, niat yang terus dirasakan, itu akan memudahkan seluruh yang berat, meringankan seluruh yang berat, memudahkan seluruh yang sulit. Karena apa? Karena kita ingat niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, meskipun kita terus mengupgrade niat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi jujur terkadang-kadang juga masuk anasir lain, betapapun kecil, yang terkadang-kadang berpotensi mengkontaminasi, mencemarkan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, dalam kerangka menjaga niat ini, mari terus kita lakukan membersihkan niat, tazkiyatun niyah. Mari bersama-sama setiap saat kita introspeksi, apakah niat kita masih murni, atau bisa saja di samping kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang-kadang masuk unsur-unsur yang di luar kemampuan kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, pada konteks semacam ini, mari terus-menerus berusaha untuk memurnikan kembali bahwa niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu, kata Allah, tidak diperintahkan kecuali beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian indikator yang kedua, kalau kita ingin aktivitas itu bernilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita pastikan bahwa prosesnya atau seluruh bagiannya berdasarkan pengetahuan yang memadai. Beramal harus berdasarkan ilmu. Amal yang tidak berilmu itu cenderung sia-sia. Al-Quran sudah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kau melakukan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Islam menganjurkan kita untuk menjadi pembelajar sejati, pembelajar seumur hidup,
Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Teruslah belajar dari ayunan sampai liang lahat. Talabul ilma faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu, belajar itu hukumnya wajib ain bagi setiap pribadi muslim. Artinya apa, hadirin rahimakumullah? Jangan sampai kita masuk dalam satu keadaan perasaan yang sudah tidak perlu lagi belajar. Perasaan terus menerus ingin belajar harus menjadi azam, harus menjadi tekad kita bahwa kita ini terus menerus belajar. Karena dengan ilmu insya Allah amal kita menjadi mudah, dan amal kita insya Allah menjadi agak benar. Karena apa yang kita belum ketahui hari ini, kalau kita belajar insya Allah kita ketahui. Apa yang kita anggap salah hari ini, mungkin karena pengetahuan bisa jadi benar, atau sebaliknya. Dinamika ketakwaan kita itu sangat dipengaruhi seberapa tekunnya kita, seberapa terus menerusnya kita mencari sumber-sumber referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mau mencari ilmu pengetahuan. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tetapi juga orang-orang yang terus-menerus mengupgrade, meningkatkan pengetahuannya. Hadirin rahimakumullah, mari bersama-sama insyaallah dengan pengetahuan, dengan memposisikan orang yang terus belajar, maka insyaallah kita akan mampu menghargai berbagai perbedaan. Kita tidak menjadi orang sombong, merasa paling pintar, merasa paling benar. Karena kalau kita terus belajar, insya Allah ibarat pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Jadi insya Allah kita akan selalu tawadhu', terhindar dari sifat takabur. Padahal kata Rasulullah, seorang itu tidak akan bisa masuk surga kalau masih ada perasaan takabur dalam di hatinya. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah perbuatan takwa. Perbuatan kita itu akan dinilai sebagai takwa apabila menimbulkan kemaslahatan, kemanfaatan yang baik, dampak yang baik bagi pelakunya maupun orang-orang di sekitarnya. Takwa sedapat mungkin tidak boleh memberikan dampak negatif, tidak boleh menimbulkan kemudaratan bagi keselamatan pelakunya maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau ada niat perbuatan yang kita klaim sebagai takwa, niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala, caranya sudah kita berdasarkan referensi, tapi nyata-nyata menimbulkan kemudaratan, maka masih perlu kita cari bagaimana caranya perbuatan itu menimbulkan kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Karena Islam itu diturunkan sejatinya adalah untuk menyebarkan rahmat, kebaikan bagi seluruh alam. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, dengan terus-menerus memantau tiga indikator ini, insya Allah kita akan merasakan takwa itu sebagai sebuah kebutuhan, takwa sebagai sebuah keindahan, takwa sebagai sebuah solusi dalam berbagai problema kehidupan kita.